Udah ya. Ya, makasih Pak. Oke, jadi ya lanjutkan lagi ya. Jadi tegangan tekan dan tegangan tarik dalam tiang ya. Jadi ini eh, sangat berpengaruh juga ya. Ya bagaimana kemudian apalagi alat pancang itu kadang-kadang menimbulkan getaran pada tanah. Ya, jadi memang makanya sekarang ini sangat populer ya memancang tiang itu dengan menggunakan alat tekan hidrolis ya karena dia ya seringkali mungkin sering disebut dengan silent pile ya macam-macam lah maksudnya itu ya tidak karena tadi kalau kita menggunakan hammer kan memberi getaran ya. Nah ini juga kadang-kadang memang harus hati-hati kalau di daerah urban atau daerah perkotaan ya banyak banyak penduduk, banyak rumah-rumah. Nah ini harus kita harus hati-hati jangan sampai ketika kita eh, menimbulkan getaran tapi membuat rumah orang banyak yang rusak. Ya itu juga bahaya ya. Jadi itu sebetulnya itu kalau untuk getaran itu gampang sebetulnya. Ya digali saja sekeliling area pekerjaan itu digali bikin aja galian galian mungkin semacam parit ya parit ya itu akan mengurangi getaran kemudian polusi suara ya ini suara hammer ya kemudian energi pancang yang baik adalah hammer yang berat dengan tinggi jatuh kecil nah, jadi untuk memukul tiang itu kan kata kuncinya kan energi nah energi itu kan tergantung kepada massa dan tinggi jatuh. Nah, cuman kalau memancang tiang itu untuk meninggikan energi dibuat tinggi jatuhnya lebih besar. Nah, tapi itu ada bahayanya. Hammer yang ringan dengan tinggi jatuh besar menyebabkan efek cambuk pada tiang. Nah ini, jadi tiangnya yang rusak nanti. Ya. Jadi tiangnya ini yang rusak dan ada kemungkinan dia tidak vertikal. Nah, ini juga bisa. Ya. Jadi dia tidak vertikal waktu dipancang. Ya. Oke, kemudian, nah oleh karena itu kita harus memperhitungkan, ya. Makanya nanti ketika kita menghitung daya dukung, maka kita akan bedakan apakah dia tiang panjang ataukah dia tiang bor. Ya. Oke, kemudian ya tergantung pada cara pelaksanaan. Ya, ini kalau tiang bor ya, kalau tiang bor ya karena eh, ini tergantung kepada jenis tanahnya ya. Apakah jenis tanahnya itu mudah longsor, mudah mengalami kerusakan, ya, ya maka kita harus menggunakan casing. Ya. Mungkin kalau tidak ya nggak perlu. Jadi ada penggunaan casing, kemudian bisa juga menggunakan bentonite. Bentonite itu adalah cairan dengan kekentalan tertentu. Jadi kalau cairan itu jadi kalau tiang bor itu kan tanahnya dibor dulu, ya. Baru kemudian tiangnya dibuat di dalam situ, ya. Seperti kemarin sudah kita sampaikan yaitu case in place. Nah, supaya lubang bornya tidak longsor, biasa kita masukkan secara cairan, yaitu namanya bentonite tadi. Nah, ini cairan ini ketika kita lakukan nanti casting, pembetonan, ya, pengecoran, maka cairan tadi itu tidak bercampur dengan cor beton kita, ya. Biasanya dia tidak bercampur, sehingga ketika beton cornya masuk, ya bentonite-nya keluar, ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengeboran menyebabkan stress release, ya. Stress release pada dinding lubang menyebabkan longsoran. Nah ini tadi, karena kan jadi dibor. Ketika dibor kan terjadi stress release. Yang tadinya padat kan sekarang kosong. Nah karena kosong maka terjadilah dinding lubangnya itu longsor. Ya. Atau pada dasarnya menyebabkan adanya heaving. Nah ini juga heaving artinya di bawahnya ya longsor ke bawah, gitu. Ya, amblas ke bawahnya. Ya. Maka bisa saja juga terjadi boiling pada dasar lubang. Ya, jadi ini juga terjadi boiling, ya artinya airnya keluar dari sana, gitu. Ya, jadi kayak kayak ini
Ya, jadi lubangnya itu jadi rusaklah, pada kata kuncinya seperti itu. Ya, jadi akibat pengeboran, longsoran dinding lubang bor, ya, diameter lubang bisa tambah besar, permukaan dinding tidak halus, menambah tahanan friksi tiang, menambah volume beton tiang. Ya. Nah, longsoran pada pasir hanya dapat dicegah dengan casing. Nah, jadi biasanya ya sesudah dibor ya, atau pada waktu pengeboran juga dibantu ya, atau secepatnya dimasukkan casing sebelum pengecoran. Ya. Kemudian dapat dicegah kalau dengan kohesif dengan pentonaik tadi. Ya. Jadi bagaimanapun ya teknologi atau teknik untuk melakukan ini sangat bergantung kepada pengalaman. Ya. Jadi bore file itu kelihatannya saja mudah sebetulnya, tapi memerlukan kehati-hatian ya, untuk mengerjakannya, kontrol yang terus-menerus ya, supaya menghasilkan tiang yang kita harapkan. Ya. Oke, kemudian ya, oke kita masuk ke daya dukung fondasi tiang. Ya, jadi daya dukung fondasi tiang itu jadi ada 3 macam ini yang harus kita cek. Jadi ketika kita mendesain tiang kita harus pastikan daya dukung aksial tiang itu berapa, daya dukung lateral tiang itu berapa, kemudian secara grup bagaimana. Ya, jadi itu ya. Jadi daya dukung aksial tiang kita cari, kemudian daya dukung lateral tiang kita cari untuk yang tiang tunggal, ya artinya tiangnya tunggal. Lalu bagaimana perilakunya kalau dalam bentuk grup? Maka kita lakukan analisis grup file. Itulah yang akan kita pelajari terkait dengan fondasi tiang. Ya. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya boleh, ya silahkan bertanya ya terkait dengan yang tadi ya sebelum kita mulai ke masalah fondasi tiang, hitungan-hitungannya. Mungkin cerita-cerita yang tadi kalau ada yang mau ditanya juga boleh. Silakan. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Tanya aja kalau memang ada yang mau di ini. Oke, kalau tidak ada, oke, saya teruskan lagi. Ya. Nah, jadi rumusan umum daya dukung aksial, ya ini daya dukung aksial, yaitu Q ultimate sama dengan QS ditambah QP. Di mana QS itu adalah tahanan geser selimut tiang, QP itu adalah tahanan ujung tiang. Ya, ini yang tadi kita sudah sampaikan tadi. QS itu kenapa S? S itu adalah namanya SAF tadi, SAF. SAF itu apa? Jadi kalau apa namanya? Kalau lihat ya ini, jadi kalau ini namanya tiang, nah ini selimut atau selubung ya. Nah itu yang disebut dengan bergesek dengan apa? Ya dengan tanah ya. Jadi seperti itu. Nah itu makanya seringkali disebut juga dengan saf. Ini kan saf nih namanya. Ya. Jadi nah kalau P tahanan ujung. Jadi poin ujung. Jadi katakan Q itu poin atau ujungnya gitu ya. Oke, kemudian ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan tadi seperti ini ya. Jadi QS itu adalah selimut ini.
Jadi selubung dari tiang. Ya. Jadi kalau selubung itu artinya adalah berapa sih luas selubung? Jadi luas selubung adalah keliling dari penampangnya dikali dengan panjangnya, kan gitu. Itu namanya selubung. Ya. Lalu kemudian ujungnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi dari rumusnya ini, ya, jadi selubungnya ya, ini adalah, ya, di sini adalah ini kalau ada namanya alfa CU, ini artinya tanahnya lempung. Ya, jadi ini lempung, kemudian yang ini adalah pasir. Ya, jadi ini adalah jumlah, ya, jumlah. Maka di sini ada jumlah. Jumlahnya apa? Karena tiang itu, sepanjang tiang itu, dia mungkin berada pada lapis-lapis. Ya, jadi misalnya katakan ini tiangnya segini nih. Tetapi di sini kan ada lapis-lapis nih, lapis. Jadi tidak sama, ya. Ini bisa saja clay, ini bisa saja sand, ini bisa clay, ini bisa sand. Nah, makanya maka QS itu adalah jumlah sepanjang tiang ini, ya. Nah, kenapa tanah itu berlapis-lapis? Nah, oleh karena itu untuk menghitung berapa besar gesekan itu ya tergantung pada tanah tadi apa. Jadi berbeda antara lempung dengan sand, ya. Ya, jadi kalau lempung ini, sand ini, jadi tidak sama. Ya. Jadi jangan disamakan, ya. Ini kadang-kadang ada seperti itu. Ya. Saya masih sering menemui desain orang, ya. Desain orang itu dia bikin tuh tanahnya itu sama semua. Ya. Nah, kadang-kadang dia pakai rumus, ya, tapi rumusnya itu tidak tahu. Ada rumus sebetulnya tidak tepat untuk suatu pelaksanaan tertentu. Jadi kalau misalnya tiang panjang, rumusnya itu untuk tiang panjang betul, tapi untuk tiang bor nggak betul. Nah, jadi itu tadi. Jadi yang sangat. Jadi kalau kita merencanakan tiang itu sudah harus pada taraf perencanaan itu juga sudah tahu. Ini akan menjadi tiang bor atau tiang panjang. Tidak bisa kita desain tiang lalu nanti di lapangan ya udah mana yang bisa aja, kalau bisa tiang bor, kalau bisa belum, enggak, bukan begitu, ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian juga di sini, ya, QP, ya, QP ini rumusnya seperti ini, ya. Kenapa rumusnya seperti ini? Ini bukan berarti rumusnya ini dua-duanya dipakai. Ini sebetulnya itu, ini kalau tanahnya lempung, ya, ini kalau tanahnya clay, yang ini kalau tanahnya sand. Tapi tidak ada pada ujung tiang ini sekaligus clay dan sekaligus sand. Jadi rumus ini sebetulnya, ya, kalau dia clay maka ini 0, kalau dia sand maka ini 0, gitu maksudnya. Ya. Nah, ini juga, ya, ini juga sering salah, ya. Kan tidak mungkin pada di ujung tiang ini kan tidak mungkin di sini separuh sand, separuh clay. Ada nggak begitu? Tidak mungkin. Jadi di ujungnya ini hanya clay atau sand, itu aja. Tidak ada di sana clay dan sand. Ya. Oke. Jadi hal-hal seperti ini ya sering tidak difahami, ya. Nah, seringkali itu pada kondisi pembebanan tiang seperti ini, ya, ini adalah kondisi yang kita sebut dengan total stress, ya. Jadi kalau dia clay, kita pakai dia itu adalah undrained cohesion, ya. Ya, kalau pasir ya pasir, tidak perlu ada kohesinya, gitu. Seperti itu. Oke, kemudian, ya, jadi dari tadi, ya, kita cari Q allowable, ya. Q allowable adalah QU dibagi faktor keamanan, di mana faktor keamanannya kita ambil segini, ya. Oke, kemudian, ya, sekarang kita masuk ke untuk tahanan geser selimut itu, ya. Jadi ada yang harus kita ini. Pertama itu kalau tanahnya kohesif, ya,